Karena kita sudah tahu siapa yang menginginkan dan mencoba untuk mengobok-ngobok PKB, jadi itu bagi kami sih nggak lebih dari makelar-makelar aja gitu. Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Pengambil alihan PKB oleh oknum PBNU telah mencederai nilai dan prinsip Khitah NU 1926 serta mengkhianati sifat dan karakter NU. Ansor itu nanti kita cari kesempatan lain ya. Mungkin saya gemes ya, ada teman-teman ini yang dengan Mbak Lulu tadi sempat disinggung ya bagaimana jangan-jangan ini bisa menjadi virus yang menular ke partai-partai lainnya. Tadi di off air kita mengatakan seperti itu. Apakah Mbak Lulu, kan kita tahu juga PKB saat ini sedang menghadapi polemik. Ada kata-kata juga ingin mengambil alih PKB, mengembalikan ke rumahnya begitu ya. Apakah ini apa yang terjadi dengan Golkar terlepas itu dari keinginan Pak Erlangga atau karena intervensi, PKB jadi was-was juga? Kalau PKB nggak was-was sih, karena kita sudah tahu siapa yang menginginkan dan mencoba untuk mengobok-ngobok PKB, jadi itu bagi kami sih nggak lebih dari makelar-makelar aja gitu. Dan kita tahu persis bagaimana track recordnya mereka. Bagi PKB itu guyonannya seperti ini Mbak, PKB ini dijaga oleh para aulia. Jadi PKB itu dijaga oleh para malaikat. Jadi siapapun yang punya niat tidak baik kepada PKB pasti rontok. Gitu. Jadi siapapun yang mengganggu kepada PKB, siapapun lah. Jadi kekuatan-kekuatan manapun yang ingin menghancurkan PKB, maka dia yang akan hancur duluan. Itu adalah keyakinan ya bagi kami semuanya, apapun kepercayaan yang kita miliki. Karena PKB itu bukan hanya Muslim, jadi mereka yang juga teman-teman yang Kristiani, yang manapun, yang Buddhis dan sebagainya, mereka percaya kepada satu value yang mengikat kami semuanya gitu, bahwa ini adalah partai yang diberkatin karena memang didirikan oleh orang-orang yang memiliki ketulusan. Nah, kalau kemudian konteks hari ini apa yang terjadi di PKB, ya saya sih sangat berharap dan sangat yakin mudah-mudahan bukan bagian dari apa yang disangkakan oleh banyak pihak terkait dengan rencana-rencana unsur-unsur kekuasaan yang mencoba apakah itu kemudian membegal partai atau apapun lah istilahnya. Karena apa? Satu, PKB memang sangat solid ya. Jadi PKB dalam kondisi yang terbaik hari ini, energinya, kemudian strukturnya, kesolidan dari mulai pusat sampai bawah. Kayak hari ini aja begitu kita mempercepat muktamar itu semua udah bergerak. Jadi yang di kabupaten DPC kemudian DPW mereka langsung kemudian melakukan permusyawaratan untuk menyiapkan muktamar dan kita semua dalam kondisi terbaik itu. Nah, kalau kemudian orang-orang yang sekarang itu sedang ganggu itu, mau namanya Caipul kah atau kemudian kebetulan posisinya, loh iya kalau itu udah jelas, kalau kita nggak buta ada ngaling-ngaling ya kan. Ini kan orang-orang yang kemudian kita kenal dengan baik. Ini orang-orang yang kemudian juga kita kenal bagaimana track recordnya selama ini gitu. Kami punya hubungan baik dengan Pak Prabowo sekarang dan itu bagi saya, bagi kami semuanya satu penanda Pak Prabowo tidak mungkin menjadi bagian yang bisa dianggap melakukan cawe-cawe. Saya tidak bisa melanjutkan yang mencermati perkembangan kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan di tanah air, khususnya menyangkut hubungan pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan Partai Kebangkitan Bangsa akhir ini, kami pengasuh pesantren, pengurus dan aktivis NU di daerah, akademisi dan aktivis muda Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur setelah mendengarkan aspirasi, gagasan yang berkembang dalam forum silaturahim dan halakoh kebangsaan yang berlangsung di pesantren Sabilur Rasyad Ngasek, Kota Malang, tanggal 15 Agustus 2024 dengan ini menyampaikan maklumat sebagai berikut. Pertama, bahwa rencana pengambilan PKB oleh oknum PBNU telah menimbulkan gejolak dan kebingungan di tengah masyarakat atau warga Nahdliyin di daerah dan telah melahirkan citra tidak baik tentang NU serta meruntuhkan marwah NU sebagai organisasi yang selama ini dikenal sebagai penjaga nilai dan etik serta menjadi rujukan keteladanan bagi kehidupan masyarakat. Kedua, agenda pengambilan PKB, pengambilan alihan PKB oleh oknum PBNU telah mencederai nilai dan prinsip Khitah NU 1926 serta mengkhianati sifat dan karakter NU yang telah
memilih jalur politik kebangsaan dan politik kenegaraan, bukan politik praktis. Ketiga, ketidakharmonisan hubungan antara PBNU dan PKB tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan harus segera dicari solusi yang terbaik dengan cara-cara dan mekanisme yang bermartabat serta mempedomani norma hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing organisasi. Keempat, dalam rangka mencari solusi, diingatkan agar tetap menjaga marwah dan kedaulatan organisasi dengan tidak menarik-narik pihak luar untuk mengintervensi dan cawe-cawe penyelesaian persoalan yang dihadapi, yang justru bisa merusak kemandirian dan kedaulatan organisasi. Jangan sampai kita sebagai warga NU menjadi merasa malu menjadi warga NU karena sikap oknum PBNU yang mengambil alih PKB secara tidak bermartabat. Kelima, menghadapi ketegangan hubungan PBNU dan PKB ini, pengurus DPW dan DPC PKB diharapkan bersikap jelas dan tegas untuk menolak pengambil alihan PKB oleh PBNU. Pengurus PKB di semua tingkatan diharapkan mengintensifkan silaturahmi dan turba ke tengah masyarakat untuk memberikan penjelasan kepada umat tentang kondisi yang sebenarnya terjadi. Keenam, mengharapkan kepada para sesepuh dan bini sepuh, Nahdlatul Ulama, kiai dan bunyai, pimpinan pondok pesantren dan aktivis NU untuk berikhtiar secara lahir dan batin mendoakan agar NU dan PKB diberikan keselamatan dan kejayaan untuk bisa melayani umat sesuai dengan jalur-jalur masing-masing. Itu kan teman-teman semua, apakah nanti ada ngopi-ngopi bareng sebelum kita Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Ya, saya juga melaporkan hubungan PKB-NU. Saya tegaskan dan beliau setuju, NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB. Karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Gus, tapi untuk Islam sendiri, maksudnya untuk damai. Nggak ada Islam, nggak ada urusannya. Apa urusannya PBNU urusan sendiri, kita sendiri. Apanya yang diislahkan? Gus, tadi kan katanya kan kalau di PBNU itu kan teman-teman semua, apakah nanti ada ngopi-ngopi bareng sebelum kita Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Gus, rencana ada. Saya ini merasa heran kalau NU dengan PKB itu timbul perselisihan. Itu dari hebatnya yang mengadu. Tentu yang ngadu itu iblis yang bikin pecah belah umat ini. Saya sangat prihatin. Mestinya tidak terjadi. Maka saya tadi kepada Gus Muhaimin itu, tolong carikan jalan islah supaya tidak terus-menerus ini. Ya, islah itu saya bilang sama Gus Muhaimin, tolong sampean kalau oleh PBNU dikatakan menyeleweng, tunjukkan penyelewengan saya dan saya akan kembali kepada jalannya NU.